Pendidikan adalah fondasi dari masyarakat yang berkembang. Sekolah dipercayakan dengan misi penting untuk memelihara pikiran muda dan mempersiapkan mereka untuk masa depan. Namun, pengejaran pendidikan yang mulia seringkali menghadapi kenyataan pahit kendala keuangan. Mengelola keuangan sekolah secara efektif sangat penting untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas. Namun, keputusan keuangan tidak sepenuhnya rasional. Mereka dipengaruhi oleh faktor psikologis yang dapat memengaruhi niat baik. Penjelajahan ini menggali persimpangan yang menarik antara psikologi dan keuangan sekolah. Kita akan mengungkap bagaimana bias kognitif, jalan pintas mental yang diambil otak kita, dapat menyebabkan pilihan keuangan yang kurang optimal. Kita akan memeriksa dampak psikologis dari tekanan keuangan pada pendidik yang menghambat kemampuan mereka untuk bekerja sebaik mungkin. Memahami pengaruh psikologis ini adalah langkah pertama menuju pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik dalam pengaturan pendidikan. Dengan mengenali peran psikologi dalam pengambilan keputusan keuangan, kita dapat mengembangkan strategi untuk mengurangi bias dan meningkatkan kesejahteraan finansial di sekolah kita. Perjalanan ini ke dalam pengaruh pikiran pada masalah uang menjanjikan untuk mencerahkan dan memberdayakan, menawarkan wawasan berharga bagi administrator sekolah, pendidik, dan siapapun yang bersemangat tentang masa depan pendidikan. Bias kognitif melekat pada pemikiran manusia. Jalan pintas mental ini, meskipun seringkali membantu dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dapat menyebabkan kesalahan sistematis dalam penilaian, terutama di area kompleks seperti manajemen keuangan. Sekolah, seperti organisasi manapun, rentan terhadap bias ini, yang dapat memengaruhi keputusan penganggaran. Salah satu bias umum adalah bias penahan. Kita cenderung terlalu menekankan informasi pertama yang kita terima. Jangkarnya, meskipun tidak relevan. Bayangkan sebuah sekolah merencanakan anggaran tahunannya. Jika proposal anggaran awal menunjukkan defisit yang signifikan, diskusi selanjutnya dapat berkisar pada pengurangan defisit tersebut, meskipun ada rencana pengeluaran alternatif yang lebih bermanfaat. Bias lain yang lazim adalah bias konfirmasi. Ini adalah kecenderungan kita untuk mencari informasi yang menegaskan keyakinan kita yang ada dan mengabaikan bukti yang bertentangan dengannya. Misalnya, jika Dewan Sekolah percaya bahwa memotong dana seni adalah cara terbaik untuk menghemat uang, mereka mungkin lebih menerima laporan yang menyoroti biaya program seni sambil mengabaikan studi yang menunjukkan nilai pendidikan mereka. Ini hanyalah dua contoh bagaimana bias kognitif dapat menyusup ke dalam penganggaran sekolah. Mengenali bias ini sangat penting untuk mengembangkan strategi untuk mengurangi pengaruhnya. Dengan mempromosikan diskusi terbuka, mencari beragam perspektif, dan mendorong evaluasi kritis terhadap informasi, sekolah dapat bergerak menuju keputusan keuangan yang lebih rasional dan efektif. Perencanaan keuangan sangat penting untuk keberlanjutan jangka panjang dari setiap lembaga pendidikan. Mengembangkan rencana keuangan yang baik membutuhkan pemahaman yang jelas tentang situasi keuangan sekolah, tujuannya, dan sumber daya yang tersedia. Namun, perencanaan keuangan bukan hanya latihan teknis, itu terkait erat dengan pertimbangan psikologis. Perencanaan keuangan yang efektif melibatkan penetapan tujuan yang realistis dan dapat dicapai. Menetapkan tujuan yang terlalu ambisius dapat menyebabkan kekecewaan dan frustrasi, merusak motivasi dan komitmen terhadap rencana tersebut. Sebaliknya, menetapkan tujuan yang sederhana mungkin gagal untuk menginspirasi dan memobilisasi komunitas sekolah untuk berjuang untuk keunggulan. Sekolah harus memprioritaskan komunikasi terbuka dan transparansi selama proses perencanaan keuangan. Melibatkan pemangku kepentingan, termasuk guru, staf, orang tua, dan siswa, menumbuhkan rasa kepemilikan dan akuntabilitas. Ketika individu memahami alasan di balik keputusan keuangan, mereka lebih mungkin untuk mendukung dan berkontribusi pada rencana tersebut. Lebih lanjut, sekolah harus membangun fleksibilitas ke dalam rencana keuangan mereka untuk mengakomodasi kejadian tak terduga atau perubahan keadaan. Perencanaan kontingensi membantu mengurangi dampak psikologis dari guncangan keuangan dan memastikan bahwa sekolah dapat menavigasi tantangan yang tidak terduga tanpa menggagalkan kesehatan keuangannya secara keseluruhan. Dengan mengintegrasikan pertimbangan psikologis ini ke dalam proses perencanaan keuangan, sekolah dapat membuat rencana yang lebih kuat dan berkelanjutan yang mendukung misi pendidikan mereka.
Bagian 4. Beban psikologis dari tekanan keuangan. Tekanan keuangan dapat berdampak besar pada kesejahteraan individu dan pendidik tidak terkecuali. Ketika sekolah menghadapi kesulitan keuangan, guru dan staf sering menanggung beban tersebut yang menyebabkan stres, kecemasan, dan kelelahan. Tekanan psikologis ini pada gilirannya dapat memengaruhi kinerja kerja mereka dan pada akhirnya kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Kekhawatiran keuangan dapat mengalihkan perhatian guru dari fokus utama mereka mendidik siswa mereka. Kekhawatiran terus-menerus tentang keamanan kerja, pemotongan gaji, atau kurangnya sumber daya dapat menghabiskan energi mental mereka, sehingga sulit untuk merencanakan pelajaran yang menarik, memberikan dukungan individual kepada siswa, atau mempertahankan lingkungan belajar yang positif dan merangsang. Selain itu, tekanan keuangan dapat membuat hubungan dalam komunitas sekolah menjadi tegang. Ketika sumber daya langka, persaingan untuk mendapatkan dana dan dukungan dapat menciptakan ketegangan antar departemen dan individu, merusak kolaborasi dan kolegialitas. Hal ini dapat menyebabkan suasana negatif dan memecah belah, yang semakin memperburuk tingkat stres dan menghambat kemampuan sekolah untuk berfungsi secara efektif. Mengatasi beban psikologis dari tekanan keuangan sangat penting untuk melindungi kesejahteraan pendidik dan menjaga kualitas pendidikan. Sekolah dapat mengembangkan lingkungan yang mendukung dengan menyediakan sumber daya dan program untuk membantu guru mengatasi stres, mempromosikan komunikasi terbuka tentang tantangan keuangan, dan memprioritaskan kesejahteraan staf dalam proses pengambilan keputusan. Bagian 5. Kesimpulan. Keputusan bijak untuk masa depan yang lebih cerah. Persimpangan antara psikologi dan keuangan sekolah merupakan bidang eksplorasi yang penting bagi siapapun yang berinvestasi dalam keberhasilan pendidikan. Memahami pengaruh bias kognitif pada pengambilan keputusan keuangan sangat penting untuk mengembangkan strategi untuk mengurangi dampaknya dan mempromosikan pilihan yang lebih rasional. Mengenali beban psikologis dari tekanan keuangan pada pendidik menyoroti perlunya langkah-langkah suportif untuk melindungi kesejahteraan mereka dan memastikan mereka dapat secara efektif menjalankan peran vital mereka. Dengan mengintegrasikan wawasan psikologis ke dalam praktik keuangan, sekolah dapat berjuang menuju masa depan pendidikan yang lebih cerah. Melalui perencanaan yang cermat, komunikasi yang transparan, dan komitmen terhadap kesejahteraan semua pemangku kepentingan, lembaga pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan memelihara di mana pikiran dan uang dikelola dengan bijaksana. Pendekatan ini memberdayakan sekolah untuk menavigasi kompleksitas keuangan dengan kesadaran dan ketahanan yang lebih besar, yang pada akhirnya memungkinkan mereka untuk memenuhi misi mereka dalam membina generasi mendatang.